Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini, Halo News akan memberikan informasi mengenai Menpan RB bicara 7 agenda rancangan undang-undang ASN di depan Presiden Jokowi. Salah satunya menyangkut nasib honorer dan berikut informasinya. Nasib tenaga honorer kembali dibahas Menpan RB. Abdullah Azwar Anas di depan Presiden Jokowi melalui RUU ASN. Menpan RB Azwar Anas baru saja bertemu Presiden Jokowi untuk membahas terkait kelanjutan RUU ASN ke depannya. Rapat terbatas RUU ASN yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu berlangsung di Istana Negara pada hari Rabu 13 September 2023. Dalam rapat tersebut, Azwar Anas menyampaikan 7 agenda transformasi yang terdapat dalam RUU ASN. Agenda pertama dalam rangka transformasi birokrasi melalui RUU ASN adalah perubahan terkait sistem rekrutmen dan jabatan. Menurut Anas, RUU ASN memberikan ruang rekrutmen ASN yang lebih fleksibel. Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif, ujar Azwar Anas. Selama ini, kalau ada pensiun untuk merekrut pegawai baru, itu siklusnya menunggu ritual tahunan. Sementara, kadang-kadang ada guru yang meninggal atau resign sehingga terpaksa diisi dulu oleh honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari, jelasnya. Agenda kedua yaitu terkait mobilitas talenta nasional yang selama ini juga masih menjadi kendala pemerintah. Pasalnya, banyak para PNS yang enggan ditempatkan di wilayah daerah, apalagi jika daerah terpencil. Dengan adanya RUU ASN, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan talenta di pusat dan daerah karena mobilitas pegawai bisa dijalankan. Kita tahu bahwa talenta saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Ada lebih dari 130.000 formasi untuk daerah 3T pada 2021, tapi tidak terisi ucapnya. Selanjutnya, Anas juga menjelaskan bahwa RUU ASN ini disusun untuk mempermudah percepatan pengembangan kompetensi ASN. Menurut Anas, pengembangan kompetensi dalam RUU ASN tidak akan dilakukan secara klasikal seperti sebelumnya. Dengan undang-undang ini akan dibuat experiential learning, ada magang, ada on the job training. Bahkan bisa kita bikin sebelum duduk di kepala dinas, harus magang di BUMN minimal 2 bulan tuturnya. Lebih lanjut, Anas juga memaparkan masalah birokrasi yang kerap mendapat sorotan dari masyarakat, yaitu terkait kinerja pegawai. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang belum puas dengan kinerja ASN, sehingga perlu didesain keselarasannya antara kinerja individu dan kinerja organisasi. Adapun agenda keempat dalam rangka transformasi RUU ASN adalah penataan tenaga honorer atau non-ASN. Adanya RUU ASN diharapkan bisa menjadi payung hukum yang jelas bagi para tenaga honorer. Kami sudah menyiapkan beberapa skenario yang insya Allah akan ada titik temu, kata Anas menjelaskan. RUU ASN ini juga disusun sebagai acuan agar pegawai di lingkungan pemerintah semakin cakap digital. Sehingga pemerintah bisa membangun digital mindset
para ASN dalam pelayanan publik. Digitalisasi tentu bukan sekadar aplikasi, tapi mindset juga tidak kalah penting, ujarnya. Poin terakhir yang disampaikan Anas adalah terkait budaya kerja dan citra institusi. ASN telah memiliki core value, yakni berakhlak. Pada undang-undang yang baru, nilai dasar disimplifikasi agar mudah dioperasionalkan, mudah dipahami, dan berlaku sama di setiap instansi manapun. Demikian yang dapat Hali News sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.